Baik, kita akan lanjutkan materi Taguchi. Kalau tadi overview ya, Anda sudah mempelajari keuntungan dari Taguchi itu bisa menghemat biaya ya. Kemudian Anda mengenal apa itu orthogonal array L4, 2 pangkat 3, L9 ya, 3 pangkat 4 dan seterusnya, bermacam-macam array. Kemudian Anda juga dibekali dengan orthogonal array linear graph yang tujuannya untuk mendeteksi jika ternyata eksperimennya melibatkan interaksi antar dua faktor atau lebih. Lalu overview juga tentang Taguchi ya, kita membahas input factor yang berupa controllable factor dan noise factor yang hasilnya adalah mendapatkan hasil eksperimen yang robust. Artinya apapun variasi yang terjadi di input factor, kita akan mendapatkan hasil output yang variabilitasnya kecil. Nah, untuk itu di video ini kita akan melihat beberapa contoh mulai dari yang sederhana sampai yang agak complicated ya, dengan harapan Anda bisa menerapkannya ya. Jadi mulai dari yang sederhana dulu. Kita akan mencoba share screen. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua yaitu Taguchi DOE. Ya, beberapa metode Taguchi DOE. Kita lihat dulu di sini ada Taguchi DOE untuk yang versi sederhana yaitu kita tidak melibatkan noise factor atau tadi kan kita bilang ya input faktornya ada dua ya, controllable factor dan noise factor. Controllable factor itu adalah faktor yang bisa kita kontrol seperti kalau pada pembuatan siphon cake yang bisa kita kontrol itu adalah jumlah ingredients yang akan kita gunakan. Sedangkan yang noise factor di sini itu bisa mencakup faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan yang biasanya berasal dari lingkungan. Ya. Nah, kita akan membahas bagaimana eksperimen berbasis analisis terhadap nilai rata-rata, kemudian tidak ada noise factor. Ya, kita lihat dulu ya chart di sini. Nanti baru kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kita lihat di sini, kita akan mulai dengan eksperimen kita itu menginginkan tujuan apa. Jadi biasanya ada dua tujuan, apakah minimasi respon atau maximize respon. Ya, itu sama seperti yang kita pelajari pada saat PO1 atau PO2 ya, itu analisis linear apa itu loh, metode simplex dan seterusnya, fungsi transportasi macam-macam. Itu ada dua fungsi ya, biasa kita sebut sebagai fungsi maksimum atau fungsi minimum ya. Contoh fungsi maksimum itu adalah misalkan kita menentukan desain parameter yang optimal untuk menghasilkan sepatu dengan tingkat kenyamanan yang paling tinggi ya. Atau kalau fungsi minimasi kita ingin merancang setting parameter mesin yang bisa menghasilkan cacat terkecil ya, maksimum atau minimasi ya. Itu biasanya maksimum itu adalah sesuatu yang hal positif yang kita inginkan, sedangkan minimasi adalah sesuatu hal negatif yang mau kita minimumkan. Kemudian setelah itu kita mempelajari berbagai faktor-faktor yang memungkinkan. Kita menentukan faktornya, kemudian levelnya dan responnya ya. Nah, faktor-faktor ini bisa didapatkan dari mana? Macam-macam, bisa dapat studi literatur, bisa dari penelitian sebelumnya, bisa juga brainstorming dengan pihak produksi atau perusahaan yang sudah expert di proses yang mau kita improve ya, Nah, dari sini kita akan mendapatkan faktor-faktor dan apa yang mau kita ukur ya. Kemudian kita menentukan arahnya.
Ya, apakah biasanya ada arahnya ada smaller better, larger better. Ya, nominal the best ini tidak kita bahas ya seperti ini. Kemudian ini akan sangat dipengaruhi oleh tujuan dari fungsi maksimasi atau minimasi yang sudah kita bahas, yang sudah kita rumuskan di atas. Jadi kalau misalkan fungsi maksimasi berarti kita akan mencari larger the better ya. Artinya respon yang semakin besar akan menjadi hasil yang lebih baik ya. Tapi kalau kita ngomong larger the better tadi ya, fungsi maksimasi itu larger the better. Kalau fungsi minimasi itu seperti kita mau minimasi cacat, gitu. Berarti smaller the better. Semakin kecil semakin baik hasilnya. Setelah itu kita akan memilih apa? Kita akan memilih orthogonal array ya. Orthogonal array dari mana? Dari membandingkan DF eksperimen ya, derajat bebas ini tadi sempat kita bahas derajat bebas dari eksperimen kita dibandingkan dengan derajat eksperimen dari orthogonal array ya. Orthogonal array, di mana kita berharap bahwa orthogonal array kita memiliki derajat bebas yang lebih besar atau setidaknya sama dengan derajat bebas dari eksperimen. Nah, bagaimana menghitung derajat bebas dari eksperimen? Itu dipengaruhi dari level faktor ya. Derajat bebas dari masing-masing faktor kita jumlahkan semua ya. Sedangkan derajat bebas orthogonal array itu adalah jumlah eksperimen yang memungkinkan dikurangi 1 atau N-1. Ya. Setelah itu kita akan mencoba melihat apakah ada interaksi atau tidak. Ya, jika ada interaksi kita akan menggunakan bantuan orthogonal array dan linear graph untuk membantu menentukan orthogonal, mengalokasikan atau memilih orthogonal array kita. Lalu kemudian kita akan mengassign interaksi tersebut di dalam OA kita atau orthogonal array ya. Ini interaksi ini juga akan kita bahas di contoh yang ketiga. Jadi contoh yang pertama itu kita membahas tanpa interaksi. Contoh kedua itu adalah latihan soal Anda. Dan contoh ketiga kita akan membahas interaksi. Tapi semua untuk no noise factor dulu ya. Nanti contoh yang keempat baru pakai noise factor ya. Dari yang simple menuju ke yang complicated. Nah setelah itu kita melaksanakan eksperimen menggunakan orthogonal array yang sudah ada dan kita mengalokasikan faktor-faktor yang ingin kita pelajari. Kemudian keluarlah analisis rata-rata ya, baik berupa angka, berupa table maupun berupa grafis. Ya, setelah itu dengan memanfaatkan hasil dari Taguchi kita akan mengambil kesimpulan desain parameter yang optimal. Desain parameter yang optimal itu apa ya? Nah, kemudian kita mengambil kesimpulan. Oke, nah itu flowchart untuk beberapa contoh yang sederhana tanpa mempertimbangkan noise factor yang berbasis analisis terhadap nilai rata-rata dari proses yang kita amati. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, sebuah eksperimen dilakukan terhadap proses pembuatan plastik ya, produk plastik hasil injeksi ya. Nah, sebelum kita melihat bahwa di sini ada 3 faktor yang telah dilumuskan, Anda juga telah melihat di sana ada link YouTube yang berisi tentang plastik molding proses ya. Anda bisa melihat sendiri ya, Bu Yeni akan menampilkan sekilas kepada Anda karena kalau video ditampilkan lewat Zoom biasanya agak tersendat-sendat. Jadi kalau Anda merasa tidak nyaman atau tidak mengerti, Anda bisa mengcopy link tersebut dan menonton secara terpisah ya. Bu Yeni akan stop share dulu, kemudian menampilkan YouTube yang bersangkutan. Ya, Anda akan melihat proses
injeksi ya, proses injeksi produk plastik ya. Jadi Ibu ini punya beberapa pengalaman gitu ya, baik membimbing mahasiswa di produk plastik hasil injeksi ember atau produk seperti yang ditampilkan di depan ini. Ya. Ini mungkin salah satu komponen di dalam mesinnya. Dulu tugas akhir Bu ini juga di produk plastik hasil injeksi. Sistem kerjanya hampir sama ya. Anda akan melihat bahwa di sana ada hopper tempat biji plastik, kemudian nanti akan Anda lihat yaitu biji plastiknya atau masuk ke dalam hopper, kemudian akan melewati proses pemanasan sehingga biji plastiknya menjadi cair. Ya, ini adalah alat atau bagian dari mesin yang berfungsi sebagai injektor, ya, menginjeksi biji plastik yang sudah meleleh ke molding mesin sehingga bisa mencetak produk yang kita inginkan. Ya, ini adalah proses injeksinya. Jadi ada tekanan dari skru tadi untuk supaya cairan dari biji plastik yang sudah meleleh itu bisa masuk ke moldingnya. Nah, kemudian produknya setelah diinjeksi ditahan sebentar atau yang kita sebut sebagai cooling time ya. Kemudian temperatur dari moldingnya sendiri mempengaruhi ya. Lalu kemudian produknya jatuh. Nanti produk-produk yang jatuh itu dikumpulkan ya, diperiksa mana yang cacat, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang jelek, itu dipisah, yang bagus diteruskan ke proses berikutnya. Nah, pemahaman terhadap proses itu menjadi penting bagi kita untuk merumuskan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap subjek eksperimen yang kita amati, ya, subjek eksperimen yang kita amati. Sehingga dari sini, ketika kita kembali ke slide tadi, setelah kita memahami proses kita melihat bahwa oh ternyata ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan produk tersebut bagus atau tidaknya produk tersebut ya. Nah, kita lihat di sini bahwa bagus atau tidaknya produk itu diukur dari apa? Diukur dari yang disebut sebagai product score ya. Jadi dikasih nilai ya. Let's say kita mengukur bagus atau tidaknya hasil produk injeksi itu dari 5 dimensi, misalkan kehalusannya, ya kan, kemudian bekas injeksinya, sisa-sisa plastik injeksinya, kemudian kekerasannya, ya macam-macam ya. Jadi masing-masing dimensi dapat skor 10 sehingga total 50 skor, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini ada definisi fungsi yang kita dapatkan, yaitu fungsi maksimasi dari tujuan kita, yaitu higher product score. Kalau higher product score berarti kita nanti arah eksperimen kita adalah memilih apa? Memilih kondisi yang kita sebut sebagai larger the better ya. Jadi larger the better. Oke, kita kasih stem dulu. Stem, ya, larger the better. Oke. Nah, kemudian dari proses molding proses yang sudah kita lihat, kita bisa indicate ya, kita bisa mengidentifikasikan beberapa faktor ya. Tadi sudah dibilang bahwa bisa melalui pengamatan, kemudian bisa melalui brainstorming kepada si pemilik proses ya, juga kita bisa meneliti dari literatur review bagaimana proses injeksi ya, bisa berkonsultasi dengan dosen teknik manufaktur atau teknik mesin yang ahli di bidang mesin, sehingga keluarlah 3 faktor ya. 3 faktor yang pertama adalah faktor A,
kita sebut sebagai tekanan injeksi ya. Kita setting di 2 level dulu, level 1, level 2 ya. Jadi ini Anda harus kembali lagi ke konsep berpikirnya Taguchi ya. Orang-orang prinsipnya orang Jepang itu kalau bisa dibuat yang sederhana ya. Jadi kita mencoba kita mencoba 2 level, 1 level yang di low, 1 level yang di high gitu ya. Jadi titik terendah dan titik tertinggi ya. Dengan demikian atau kalau misalkan diharuskan 3 level ya, titik terendah, titik tertinggi, titik di tengah-tengahnya seperti itu. Dilanjutkan dengan berikutnya proses faktor yang kedua adalah temperatur molding tersebut, apakah di low levelnya itu tidak terlalu panas, kemudian high levelnya itu di sangat panas ya. Lalu yang ketiga adalah setting cooling time-nya, misalkan cooling time-nya di set 1 6 second, 1 9 second ya. Nah, kita kepingin tahu produk score kita paling optimal, nilai tertinggi itu terletak pada setting desain parameter yang mana? Apakah A1 yaitu faktor A pada level 1 atau A2? Begitu juga apakah B1 atau B2 atau C1 dan C2 ya. Dengan demikian itulah yang merupakan pertanyaan kita, sehingga kita bisa lihat di sini ya. Kita akan memilih orthogonal array. Apa yang akan kita gunakan? Ya, apa kita gunakan? Nah, caranya adalah kita tentukan dulu derajat bebas, degree of freedom, derajat bebas dari ketiga faktor tersebut berdasarkan level yang ada. Lalu kemudian kita lihat derajat bebas dari orthogonal array. Kita lihat di sini, kita punya 3 faktor, masing-masing 2 level, ya, sehingga derajat bebas dari masing-masing faktor itu adalah 111 ya, di mana dari 2 level, kemudian dikurangi 1 DF min 1, karena ada 3 faktor kita jumlahkan, sehingga DF dari eksperimen kita adalah 3. Jadi kita harus cari orthogonal array yang derajat bebasnya minimum 3 ya. Jadi kita banyak orthogonal array-nya, yang paling dekat adalah L4 ya. L4 sekali lagi Anda masih ingat ya, L4 itu artinya apa L4? Ya, ini artinya 4 percobaan ya. Kemudian kita akan menggunakan 3 level. Kemudian masing-masing Bu Yeni ulangi, 4 ini adalah adanya 4 eksperimen yang akan kita lakukan. 3 ini adalah banyaknya 3 faktor, ya, 3 faktor yang akan kita analisis. Kemudian yang 2 itu adalah masing-masing faktor itu terdiri dari 2 level, ya, seperti itu. Nah, karena dia punya 4 eksperimen, maka derajat bebasnya 3. Ya, kalau ortogonal L8 2/7 itu adalah 8 percobaan, kemudian 7 vektor, ya, 7 kolom yang tersedia untuk pengalokasian faktor, kemudian masing-masing terdiri dari 2 level, ya. Sehingga derajat bebasnya adalah 7 ya. Jadi dua-duanya bisa dipilih, tapi kita kembali lagi ya menggunakan cara berpikir efisiensi biaya. Jadi kalau bisa memilih L4, kenapa kita harus memilih L8? Kalau bisa mendapatkan desain parameter dengan menggunakan 4 eksperimen saja, kenapa kita harus menggunakan 8 eksperimen gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita jatuhlah keputusan bahwa dengan kondisi contoh soal yang pertama, kita akan memilih orthogonal array L4 2/3. Nah, kita tinggal manggil ya, L4 2/3 itu seperti apa bentuknya. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ini artinya cara bacanya adalah trial yang pertama, eksperimen yang pertama kita akan lakukan tekanan injeksi di level yang low, kemudian temperatur molding di level yang low, dan setting cooling time-nya di level yang pertama ya, level yang pertama yaitu 6 second ya, yang
2-nya Bu ini nggak hafal suhunya sama tekanan injeksinya. Ya, begitu seterusnya eksperimen keempat kita akan men-setting kondisi mesin pada tekanan injeksi level 2, kemudian temperatur molding di level 2 dan setting time di level 1. Ya. Nah, ini sudah ada ya. Kebetulan orthogonal array itu tersedia di dalam 4 baris, 3 kolom ya. Nah, dan kita menggunakan 3 faktor ya. Jadi kita mengalokasikan faktornya langsung ke kolom yang ada ya, kolom yang ada. Jadi ini faktor A, faktor B dan faktor C ya. Bu, ya sudah pasti toh, ya kan? Kalau ada 3 faktor dialokasikan ke 1, 2, 3, ya belum pasti ya. Jika kita mau mempelajari interaksi, ya kalau kita mau pelajari interaksi dan 2 faktor, ya kita bisa memasukkan 1 itu faktor A, 2 itu kolom 2 itu faktor B, kolom ketiga itu interaksi antara A dan B yang mau kita pelajari. Ya, interaksi A dan B yang ingin kita pelajari. Tapi kembali lagi ini adalah contoh yang paling sederhana. Kita tidak mendeteksi adanya interaksi. Kita juga tidak mau repot menganalisis dulu adanya noise factor atau tidak. Ya, jadi murni 3 faktor yang akan dilakukan dalam 4 percobaan. Ya. Dengan demikian kita akan menjalankan percobaan tersebut dan ketemu hasilnya eksperimen pertama dengan setting semua faktor di level 1. Kita memperoleh produk skor kita 30 ya. Kemudian begitu seterusnya ya, di eksperimen 3 kita menyeting level A di 2, faktor A di level 2, faktor B di level 1, faktor C di level 2, kemudian kita dapatkan dinilai keluar skornya 34 dan seterusnya ya. Nah, langkah-langkah Minitab sudah ada di slide-slide berikutnya ya. Bu Yeni akan mencoba stop share dan Bu Yeni akan menunjukkan langkahnya melalui Minitab ya, ya. Jadi kalau Anda kesulitan Anda bisa lihat slide yang ada atau Anda bisa pause play untuk melihat pelan-pelan ya. Itulah untungnya atau kelebihannya dari video recording ya. Ya, kita akan mengopen Minitab dulu untuk melihat langkah-langkah pengerjaannya ya. Jadi dikatakan bahwa salah satu kelebihannya Taguchi adalah Minitab support ya, mulai dari desain orthogonal array-nya sampai ke analisis hasilnya ya. Tapi kalau tidak bisa pun Anda juga bisa menggunakan Excel karena sekali lagi tadi kita mengatakan bahwa Taguchi Example 1 version pertama itu berbasis nilai rata-rata dan tanpa noise factor dan no interaksi. Ya, kita harus pahami dulu konsep dasarnya. Saya akan menyalakan Minitab dulu. Anda akan mengikuti langkah-langkah yang ada di slide ya, atau kita lihat di sini ya. Anda bisa langsung trial di laptop Anda. Jadi we start from start. Ayo kita mulai dengan start, kemudian DOA, lalu Taguchi. Kita milih dulu create Taguchi design ya. Create Taguchi design. Tadi kan kita milih L4 kan, L4 2 faktor, R4 2 faktor, kemudian L4 2 level 3 faktor ya. 2 level 3 faktor. Jadi kita pilih ini yang 2 level. Kemudian kita punya 3 faktor ya. Lalu kita diminta untuk display available design, ya kita pilih ini L4 2/3. Kita pilih yang ini ya. Lihat, banyak ini. L8 2/7, L9, L16, L25, terus kemudian ada mix levelnya. Ya, wow, semua ini. Ya,
kita welcome kepada Anda yang ingin menerapkan di industri ataupun di tugas akhir ya. Beberapa teman Anda mungkin sudah ada yang topik tugas akhir ya. Tapi ini menarik sekali ya. Kita milih L4 2/3. Oke, ini desainnya L4 2/3. Yep. Kita abaikan dulu silang vektornya. Kita oke ya. Terus akan keluar ya kategori apa namanya orthogonal array-nya. Orthogonal array kita tinggal assign aja kolom A faktor A, kolom C1 faktor A, kolom C2 faktor B, dan kolom C3 faktor C ya. Lalu kita input responnya. Tadi respon itu kita sebut sebagai product score ya. Product score, atau Anda bisa menulisnya sebagai result aja atau respon gitu kan. Trial pertama 25, 30, 25, 34, 27 ya. Ya, data bisa dapat langsung gitu ya. Tapi ini kenyataannya Anda harus negosiasi dengan lantai produksi. Kapan ya saya bisa trial proses injeksi dengan 3 faktor di setting level 1. Ya, nanti mereka kasih alokasi waktu ya. Begitu seterusnya. Ya, itu data sudah kita input ya, orthogonal array-nya tersedia dari Minitab, data sudah kita input. Kemudian kita start DOE, Taguchi. Sekarang kita analyze Taguchi design. Ya, kita masukkan result kita. Ya, terus kemudian kita lihat di sini, kita nggak usah bahas signal to noise dulu. Display the interaksi. Ya, karena kita tidak men-set interaksi gitu ya, tidak terlalu berpengaruh. Kita kepingin lihat min-nya saja. Ini cuma mendefinisikan ya setiap kolom ya, setiap kolom diabaikan saja. Ini opsi kita mau larger is better ya, karena kita mau higher product score ya. Storage ya, ini Bu ini kepingin dapat nilai rata-rata ya, nilai rata-rata dari keempat data. Oke. Oh ya, kita pilih dulu responnya kita. Oke. Nah, ini hasilnya keluar seperti ini ya. Keluar seperti ini dan tabelnya seperti ini ya. Nah, tabelnya ini seperti ini. So, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil Bu Yeni pindah ke PowerPoint-nya supaya Bu Yeni bisa nulis-nulis di situ ya, nulis-nulis di PowerPoint ya di situ. Jadi Bu Yeni akan stop share dulu, kita akan kembali ke PowerPoint tadi ya. Ya. Oke, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, tadi kita menampilkan nilai rata-rata total ya. Kita menampilkan nilai rata-rata total ini tadi sudah ya. Ini hasil yang sudah kita pindah di sini ya. Hasil yang sudah kita pindah di sini ya. Nah, ini cara bacanya gimana? Bu ini ajarin dulu ya. Angka A1 sama dengan 27,5 ini datang dari mana? Ya. 27,5 itu adalah rata-rata dari A di level 1. Ya. Jadi kita tinggal mencari rata-rata A di level 1. Ya, ini A di level 1. Ya, level 1. Berarti rata-ratanya ya 30 ditambah 25 dibagi 2, 27,5. Maka dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan rata-rata A2. Ya, rata-rata A2 diperoleh dari 34 ya, ini nulis saja di sini ya. Begitu seterusnya, coba Anda lihat ya, analisis Taguchi, tinggal menggunakan orthogonal array, terus kemudian menghitung nilai rata-rata. Ya ampun, dari rata-rata kita sudah bisa mengambil keputusan ya. A1 itu dari 30 ditambah 25, kemudian dibagi 2 ya. Karena ada 2 level. Ada 2 data ya. Kemudian A2 ya, A2 kita bisa peroleh dari, nah Anda sudah bisa coba sendiri ya. A2 itu berarti 34
tambah 27 dibagi 2. Ya, itu adalah hasilnya ya. Ini 27,5, ini sendiri hasilnya bisa kita lihat ya. Begitu juga B1. B1 itu berarti 30 ditambah 34 dibagi 2 ya, B1. Ya. Jadi B ini tulis di sini contoh B1. Nilai rata-rata B1 itu sama dengan data pada saat B di level 1 tambah 34 dibagi 2. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, sehingga kita nanti akan mendapatkan nilai rata-rata ini ya. Ini hasilnya 27,5 ya. A1-nya itu A1-nya ini hasilnya 27,5 ya kan? Kemudian A2-nya ini hasilnya adalah 30,5 ya. Lalu kemudian B1 ini hasilnya adalah 32 ya, dan seterusnya. Ya. Gampang bukan? Gampang ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini, setelah kita mendapatkan hasilnya ini, kemudian kita lihat grafik ya. Kita lihat grafik ya, lihat grafik. Biasanya yang terjar ya, yang mendatar ini terlalu mendatar gitu ya. Ini terlalu mendatar, pengaruhnya jadi tidak signifikan. Jadi kita lihat yang terjar-terjar itu yang akan signifikan. Semakin dia terjar, semakin signifikan gitu ya, semakin signifikan. Nah, itu sama si Taguchi sudah metode Taguchi sudah dihitung ya. Ini adalah selisih antara level 1 dan level 2. Paling besar selisihnya itu akan menduduki ranking 1. Dan menurut Taguchi ini adalah faktor yang paling berkontribusi terhadap product score, yaitu faktor B, yaitu mold temperatur ya, mold temperatur. Kemudian faktor yang kedua adalah suhu injection, tekanan injeksi ya, di setting yang paling bagus itu di A2 ya, A2 ya, dan seterusnya. Jadi ranking ini menentukan berapa faktor yang berkontribusi secara signifikan, dan Taguchi merekomendasi apa? Taguchi merekomendasi take half ya. Jadi kalau ada 3 faktor, kita cukup mengambil 50%-nya. 50%. Setengah dari 3, 1,5. Cukup kita ambil 2 faktor, sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa optimum mesin setting itu adalah faktor B ya, ranking 1, dan faktor A ya. Nah, mana yang bagus? Tadi kan kita sudah katakan larger the better ya. Jadi B yang paling tinggi itu di mana? Di yang ada ininya. Ada stem lock-nya ya. Ya, larger better ya. Jadi kita akan memilih faktor B di level 1 dan faktor A di level 2 ya. Kalau faktor C-nya sembarang. Kita boleh pilih mau di C1 atau C2 tanpa melihat lebih tinggi di C2 nggak masalah ya, tanpa lihat di yang tinggi nggak masalah. Ya, kita boleh pilih level 1 atau level 2 ya. Kalau misalkan andai kata Bu Yeni boleh memilih, Bu Yeni akan memilih di C1. Kenapa? Karena C1 itu kan 6 detik. Kalau C2 itu kan 9 detik ya. Cooling temperaturnya. Bagi kita semakin cepat cooling temperatur yang kita pilih 6 detik, maka proses akan semakin cepat gitu ya. Kenapa kita harus setting di waktu 9 detik? Kalau 9 dan 6 detik itu menghasilkan tidak berpengaruh secara signifikan ya. Sehingga dengan demikian, maka kita katakan bahwa setting mesin yang optimal itu adalah di B1 ya. B1, kemudian ranking berikutnya adalah di A2 ya. C-nya boleh C1 atau C2, but I will choose C1 ya. Sekali lagi tadi Bu ini sudah sebutkan, rather than choosing 9 seconds, I better choose 6 seconds for our faster process ya.
as long as we know that factor C has no significant level gitu ya. Nah, setelah itu kita akan melihat ya itu apa sudah di setting parameter yang optimal ya. Nah, kita akan melihat efeknya ya. Jadi kalau kita menyeting di B1A2 dan C1 itu hasilnya adalah seperti apa ya. Nah, tadi di apa ya? Ini stop share dulu. Kemudian Bu Yeni akan share ini ya. Minnya ya, nilai rata-ratanya. Nggak kelihatan di sini ya. Kita akan menghitung nilai rata-rata dari data kita, yaitu data. Jadi product score kita berdasarkan eksperimen ini, product score kita di angka rata-rata dari ini, ya rata-rata dari ini. Ini kalau di rata-ratain keluar skornya adalah 29, ya. Kita sebut sebagai T rata-rata, ya. Rata-rata dari respon ya. Mau T bar mau Y bar terserah ya, nggak apa-apa. Ini adalah 29 ya. Jadi product score kita berada di kondisi awal 29. Kemudian kalau kita menggunakan setting parameter kita kalau menggunakan setting parameter kita, tadi kan kita men-set di B1 ya, B1. Kita men-set di B1. Kita lihat B1 kita, Bu, ini stabilo dulu. B1 itu didapatkan rata-ratanya di 32, A2 itu di 30,5, kemudian C kita milih yang ini ya. C kita milih yang ini. Nah, Bu ini masukkan ke dalam rumusan yang ada di ini ya untuk menghitung prediksi dari Y yang optimal ya. Jadi kalau kita sudah menentukan setting desain parameter yang optimal itu di sini, kemudian kita masukkanlah data-data yang tadi kita ya. Ini adalah nilai rata-rata awal. Kemudian ini adalah kalau kita milih B1 dia akan naik menjadi 32. Kalau kita milih A2, dia akan naik menjadi 30,5. Kemudian kalau kita milih C1, dia akan turun menjadi 28,5. Lalu kita jumlahkan ini. Kita hitung deviasi perubahan yang memungkinkan terjadi masing-masing faktor terhadap Y rata-rata yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau Anda hitung sekarang, Anda akan mendapatkan nilai 33. Dari kondisi semula 29 skor ya. Sehingga dari 29 rata-rata kalau kita menggunakan setting parameter B1 kemudian A2 itu dua faktor yang paling signifikan. Dengan C kita asumsikan kita menggunakan C1 ya. Ini yang signifikan, yang kiri, yang kanan tidak signifikan bisa kita abaikan, tapi kita set ya di C1. Kita akan menghasilkan T yang optimal ya, atau prediksi optimal adalah product score kita kalau kita menjalankan injection proses kita di setting parameter yang seperti itu, kita akan menghasilkan product score kita di angka 33. Dengan demikian deviasi peningkatannya, improvementnya, improvementnya itu kita akan mendapatkan sebesar 33 kurang 29 itu sebesar 4 ya, delta improvementnya. Sehingga 4 itulah yang kita hitung ya kenaikannya. Sehingga kita bisa katakan bahwa hasil eksperimen dengan menggunakan Taguchi menghasilkan optimum condition pada setting parameter di B1, A2, C1 akan menaikkan nilai respon kita sebanyak 13,8% higher ya, higher. Jadi dia bisa menaikkan nilai respon kita. Roger better, how much is it? 13,8% dari kondisi semula. Ya. Begitu sederhana bukan? Ya. Nah, yang punya Minitab bisa latihan dengan Minitab ya. Yang nggak punya Minitab, Anda bisa menggunakan Excel biasa ya, Excel biasa. Jadi ini semua bisa dihitung dengan menggunakan Excel ya, rata-rata dari data. Ya,
Kalau sudah, terus kemudian delta ini adalah selisih antara masing-masing faktor, masing-masing level 1 dan level 2 di masing-masing faktor. Kemudian rankingnya adalah diurutkan dari yang terbesar mendapatkan ranking 1, selisih kedua terbesar mendapatkan ranking 2, dan seterusnya. Ya, saya rasa ini cukup mudah untuk diikuti. Ya, silakan Anda kerjakan soal berikutnya sebagai latihan. Ya, sebagai latihan. Hasil latihannya bisa diupload ya, diupload sebagai bukti proses, bukti kehadiran dan bukti pemahaman proses ya. Nah, apa Bu yang mau kita coba ya? Anda kerjakan yang ini ya, kerjakan yang ini ya. Ini ada 3 faktor, ya tinggal aplikasi saja ya. Ada 3 faktor, kemudian sudah ada hasilnya. Tapi sekarang itu smaller is better ya. Smaller is better karena kita mencoba melakukan eksperimen terhadap 3 faktor tersebut terhadap permukaan hasil finishing dari permukaan suatu barang ya. Jadi angka semakin kecil menunjukkan semakin bagus. Ya, nanti Anda akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa faktor mana yang signifikan? Ya, Anda lihat dari rankingnya. Ya, kemudian tentukan kondisi optimal ya. Apakah seperti tadi B1, A2, ya. Kemudian nilai rata-rata kondisi awal kita sebut sebagai T-bar. Ya. Kemudian setelah itu Anda menghitung impact dari setting parameter ke nilai optimal, Y optimal. Lalu Anda ngitung selisih antara Y optimal dengan T-bar itu di sini. Hasilnya di sini Anda pakai untuk menghitung persentase kenaikannya, ya, persentase penurunannya, karena kita mau smaller is better. So please do it even you use the Minitab or Excel, Anda compare jawabannya ya dengan bawah ini ya. Nanti kalau sudah betul jawabannya Anda bisa submit. Anda bisa submit ke URS yang sudah ada ya, menu assignment ya, menu assignment submission. That's all untuk contoh yang sederhana pertama ini. Oke. Nah, berhenti dulu di sini ya, itu adalah tugasnya Anda yang harus Anda kerjakan ya. Setelah Anda bisa, Anda submit ya. Setelah itu Anda bisa lanjut lagi untuk melihat contoh berikutnya ya. Contoh-contoh berikutnya itu contoh yang menggunakan interaksi atau menggunakan noise vector ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh example yang berikutnya ya. Example 1 tadi no noise factor, sederhana, berbasis mean, kemudian 3 faktor, lalu masing-masing 2 level ya. Contoh yang kedua Anda coba kerjakan di rumah. Sekarang kita akan membahas contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga yaitu terkait dengan ini, kita mau mempertimbangkan interaksi ya, ada interaksi di antaranya. Ya, coba kita pahami dulu. Ya, tetap no noise factor, kita membahas controllable factor dulu, lalu ada interaksi ya, interaksi walaupun tidak banyak ya. Kata Taguchi boleh mempertimbangkan banyak faktor, tapi mungkin 50% faktor yang signifikan ya, faktor akan dipilih 50% faktor yang signifikan. Lalu kemudian kalau ada interaksi ya tidak semua memiliki interaksi, mungkin interaksi di beberapa faktor saja. So, kita kembali lagi ke siphon cake. Tadi misalkan kita memiliki 6 faktor ya, jumlah telur, jumlah mentega dan seterusnya, ingredientnya beserta cooking time-nya ya. Faktor A sampai faktor F ada 6 faktor. Kemudian masing-masing faktor terdiri dari 2 ya, 2 level. Kemudian cara responnya adalah apa? Responnya adalah 3 chef diberi ya, seperti lomba-lomba ya. 3 chef itu diberi hasil masakannya, siphon cake-nya. Lalu chefnya memberi nilai ya 0 sampai 100. Kemudian skornya itu yang
Semakin tinggi skornya semakin bagus. Ya, semakin tinggi skornya semakin bagus. Kemudian di sini ada, ini lihat dulu datanya seperti apa. Oke, yaitu skornya 0 sampai 100 ya. Jadi kalau 3 set ya data 3 orang itu yang di rata-rata ya. Ada indikasi bahwa ternyata faktor A, jumlah telur yang digunakan itu berinteraksi terhadap jumlah susu ya, susu. Jadi mungkin kalau masing-masing faktor tidak berpengaruh, tapi ketika dua faktor tersebut bertemu, dia yang tadinya dua-duanya tidak berpengaruh bisa jadi memiliki pengaruh. Itu arti dari interaksi ya. Nah, kita lihat ternyata ada interaksi antara, kalau Bu ini bisa nulis, berarti ini adalah interaksi antara faktor A dan faktor C ya. Jadi kita mau investigasi apakah ada faktor A dan C ya. Jadi ada 6 faktor yang akan kita investigasi, 6 faktor. Kemudian ada 1 interaksi yang akan kita investigasi ya. Sehingga totalnya adalah 7 ya, 7 kolom yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita milih dulu orthogonal array yang kita butuhkan ya. Apa orthogonal array-nya? Kita hitunglah ya masing-masing. Coba Anda hitung dulu deviasi dari derajat bebas dari eksperimen ini apa? Derajat bebas dari eksperimen ini ya. Kemudian dari situ baru kita menghitung derajat bebas orthogonal array untuk memilih ya orthogonal array mana yang tepat ya. Sekarang coba hitung dulu derajat bebas masing-masing faktor dan interaksinya ya. You need your time, you can pause the video. And after that you can cross check ya the derajat bebas eksperimennya seperti apa. Ya. Kita akan melihat derajat bebasnya ya. Kita lihat di sini derajat bebas untuk masing-masing faktor dari faktor 1 sampai faktor 6 ya. Faktor 1 sampai faktor 6 itu ada 6 ya, masing-masing 2 level dikurangi 1. Jadi ini 6. Kemudian untuk interaksi adalah perkalian derajat bebas antar faktor ya. Ini derajat bebas faktor A dikalikan derajat bebas faktor C, keluarnya 1. Sehingga total dijumlahkan derajat bebas eksperimen kita dibutuhkan 7 ya. Nah, kita akan mencari orthogonal array yang minimum 7 ya. Ya, kalau tadi Anda sudah hafal 7 orthogonal array yang paling dekat itu adalah L8 ya atau L12 ya. Ini L8, ini L12. Jadi kita bisa pakai L8 DF-nya 7, L12 DF-nya 11. Dua-duanya boleh dipakai, tapi ya kembali lagi kita akan pakai orthogonal array yang L8. L4 ya pasti tidak lah ya, derajat bebasnya kan 3. Kita butuh minimum 7 ya. Jadi nggak mungkin terpilih derajat orthogonal R4 OAR4 2/3. So we're gonna use L8 2/7 ya, 2/7 ya. Pangkat itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Okay, let's clear off them and then move to the next slide. Ya, ini orthogonal array untuk R8 2/7 ya. Jadi L8 2/7 itu ada 8 percobaan ya untuk 2 level dari 7 faktor ya. Nah, karena dia punya interaksi, kita akan menggunakan, kalau ada interaksi kita akan menggunakan linear graph ya, linear graph. Di sini linear graph-nya jadi bunderan itu menunjukkan faktor, ya. Kemudian garis di tengah-tengahnya, angka di tengah-tengahnya itu menunjukkan interaksi, ya. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Cara pakainya, ya. Jadi taruhlah kita punya faktor A, kemudian faktor B, faktor C, ya. Lalu kita masih punya faktor D, E, F gitu ya. Kita punya faktor interaksi antara A, C. Berarti kita taruh A dan C di kolom kelima. Sisanya
ya kita taruh di D, E, F ya, D, E, F. Jadi kita tidak pakai karena ini ulangi dulu, D, E, F-nya nggak usah ditulis ya. Jadi kita akan menaruh faktor A di kolom 1 ya. Faktor B di kolom 2, yang ini berarti. Faktor C di kolom 4, ya yang ini, yang Bu ini gambarkan ini, yang ini. Jadi faktor A di kolom 1, faktor B di kolom 2, faktor C di kolom 4 ya. Kemudian interaksinya ada di kolom 5 ya. Sisanya Anda set aja D, E, F ya. Sehingga dengan demikian kita bisa ganti nih kolom-kolomnya. Nah, setelah kita ganti kolom-kolomnya, ini kolomnya bisa mereplace kolom 1 sampai 7. Nah, bawahnya kita bisa ikuti ya. Kolom 1 untuk faktor A, terakhir yang 1 menggunakan level 1. Terakhir ke-8 menggunakan level 2 dan seterusnya ya, seperti itu. Atau Bu, saya mau pakai yang ini boleh enggak? Boleh ya. Jadi penempatan tadi kan kita penempatan A-nya di 1, B-nya di 2 dan seterusnya. Sekarang kita ganti, Bu. Saya mau ganti yang lain. Boleh-boleh saja ya. Jadi itu linear graph ini untuk membantu kita menempatkan interaksinya mau di kolom berapa ya. Misal Bu ini tempatkan A di kolom 1 ya. Kemudian C di kolom 2. Maka interaksi antara A dan C itu ada di kolom 3. Ya. Jadi ini faktor A di kolom 1, faktor C di kolom 2, faktor A dan C interaksinya di kolom 3. Selebihnya diisi faktor-faktor yang lain. Ya. Linear graph. Atau Bu, saya mau kalau saya jadikan A di sini boleh enggak? Boleh ya. Ya, boleh-boleh saja. Ya, jadi misalkan saya taruh B di sini ya, kemudian A di sini. Ya, C di sini. Ya, boleh-boleh saja. Ya, B di kolom 1, A di kolom 2, ya, C di kolom 4. Maka interaksi antara A dan C itu ditaruh di kolom 6. Ya, A dan C. A dan C ditaruh di kolom 6. Sisanya tinggal taruh D, E, F. Mau E, D, F sembarang, nggak masalah ya. Jadi setelah Anda mengalokasikan faktor ke dalam kolom-kolom yang kita butuhkan, baru kita melakukan eksperimen sesuai dengan orthogonal array yang sudah kita pilih. Ya. Nah, whatever ya, boleh sembarang. Ya, jadi Bu, boleh enggak saya taruh A di sini? Boleh. Ya. B di sini, boleh. Kemudian C di sini, boleh. Maka A dan B, A yang ada interaksi A dan C boleh. Maka dengan demikian kita bisa tulis ini contoh lain lagi. Maka 1 diganti oleh B. Ya. Kemudian kolom 2 diganti oleh C. Kolom 3 sembarang, kita isi dulu kolom 4. Kolom 4 diganti oleh A. Ya. Kolom 6 diganti oleh AC. Ya. Sisanya Anda bisa taruh D di sini, ya, F, E di sini, F di sini boleh, ya. No problem, ya. Whatever, semua bisa. Asalkan interaksi yang dibangun itu mengikuti linear graph yang sudah difasilitasi, ya. Canggih kan si Genichi Taguchi ini, ya, dia sampai memikirkan linear graph seperti ini dan yang pasti linear graph ini tidak asal keluar ya, pasti melalui satu tahapan riset ya, yang memastikan nanti Taguchi eksperimen bisa menghasilkan hasil hampir sama dengan full faktorial. Oke, nah setelah kita mengalokasikan faktornya, lalu kita kumpulkan data lah ya, seperti data berikut ini ya, slide berikut ini ya. Jadi kita menggunakan yang AC ya, menggunakan yang paling atas ini, yang bagian paling atas ini, yang apa, eksperimen run yang kolom A, C, lalu AC ya, nih. Ya,
Setelah itu kita tempatkan kita lakukan eksperimen, misalkan hari ini kita membuat siphon cake dengan jumlah telur faktor A di level 1, faktor C di level 1, interaksi A dan C-nya dibiarkan ya, kemudian B-nya di level 1, D-nya di level 1, E di level 1, F di level 1 ya. Jadi setting faktornya di A, B, C, D, E, F, A, C muncul secara diabaikan saja, tidak perlu dilihat ya, tidak perlu dilihat. Tapi nanti di analisis kita butuh kolom tersebut ya, kolom tersebut. Nah, ini akan mencoba data tersebut di Taguchi ya, Taguchi. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya seperti yang ada di slide ya. Jadi langkah-langkahnya Anda bisa ikuti. Oke, kita akan mencoba melihat pengolahan dengan menggunakan Minitab, atau Anda bisa menggunakan Excel juga ya, karena basisnya adalah nilai rata-rata ya. Kita mulai dengan start, kemudian DOE Taguchi, create Taguchi design ya, 6 faktor yang kita analisis beserta 1 interaksinya, total adalah 7 faktor, masing-masing 2 level, so we choose 2 level. Kemudian 7 factors display available design, kita memilih ortogonal OA L8, kemudian desainnya L8 ya. Klik OK. Nah, ini sama persis sudah ortogonal array-nya untuk L8. Lalu kita ganti nih ya. Kolom 3 adalah interaksi AC, kolom A adalah A, kolom B kolom 1 adalah A, kolom 2 adalah C, kolom 3 adalah A dan C, kolom 4 adalah B, kemudian D, E, F ya. Kita perbaiki atau kita mengassign dulu 6 faktor beserta interaksinya, dan interaksinya kita tempatkan di kolom ketiga. Lalu di sini adalah product score-nya ya, product score-nya. Siphon cake-nya dinilai oleh 3 master chef, lalu nilainya bisa di rata-rata ya, di rata-rata ketemulah kita result-nya ya. Hasilnya akan kita masukkan ke sini. Ya. Kita setelah memiliki data seperti ini ya, result. Kita akan masuk ke bagaimana kita mengolah data ya, mengolah data. Jadi start, kemudian DOE, Taguchi, analisis Taguchi design. Kita masukkan resultnya ke respon data ya. Yang lainnya sama ya, kita nggak bahas dulu signal to noise, kita nggak bahas dulu noise factor, tapi kita butuh interaction, display table. I don't know we need it or not. Ya, oh we need it mean. Kemudian terms ya. Opsi tadi Roger is better ya. Nah terms ini maksudnya gini ya. Kita kolom B semula sudah jadi C kan. Kolom kedua ini loh. Kolom kedua yang tadi awal ini kan. Kolom kedua yang tadi awal B kan sudah kita ganti menjadi C, itu artinya gitu ya. Kolom 1 yang A kita tetap A, kolom 3 yang tadinya C sudah diganti AC ya. Jadi terms ini kita lihat aja yang bagian belakang ya, bagian belakang. Jadi semua akan kita analisis ya, semua akan kita analisis. Nah, kita klik OK dulu. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti yang ada di depan ya. Ini pindahkan dulu di sini. Ya, coba sebelum kita berpindah ke Excel ya, kita akan berlatih dulu 7 faktor beserta interaksinya. We choose 50%, 50% dari 7. Berarti kita akan memilih sekitar 3,5 sampai 4 ya. Kita akan memilih sekitar 4 faktor yang signifikan ya. 4 faktor yang signifikan. Mulai dari ranking 1.
ranking 1. Ya, kita akan memilih faktor B, ranking 1. Larger better berarti kita akan memilih B2 ya, B2 itu ya, B2 di sini. B2. Ini tulis dulu prioritas 1 adalah B2. B2 kan? Kemudian ranking kedua adalah D ya. D ranking kedua, di mana level yang tertinggi larger is better, larger is better terjadi di level 1 ya, berarti D kita pilih D1. Lanjut pilih 1. Lanjut kemudian ranking yang ketiga itu adalah C dengan tertinggi di C1 ya, C1 sudah dapat B2, D1, C1. Yang terakhir adalah interaksinya, interaksi A dan C ya, interaksi A dan C ada di ini. Jadi tapi interaksi ini kan kita tidak memiliki plotting ya, tidak memiliki plotting mean ya. Ada kita memiliki plotting mean, tapi kan terjadi interaksi ya. Jadi karena A dan C interaksinya signifikan, maka faktor A kita tarik ya, faktor A kita tarik. Jadi A kita tarik. Cuma karena A dan C ini signifikan, ya kita tidak bisa semata-mata melihat C1 lah yang terbaik dan A2 yang terbaik, bukan ya, bukan. Bukan, jadi kita akan menampilkan interaction factor dulu. Ini berhenti dulu ya. Kita sudah dapat nilai optimum di B2, di 1. Ya, C-nya dan A-nya pending. Ya, A berapa? Kalau dari gambar itu A2, tapi ini A berapa? Dan C-nya C berapa? Itu menjadi pertanyaan kita kan? Karena ada interaksi A dan C yang signifikan. Nah, untuk itu kita akan menampilkan interaction plot-nya. Ya, start. Kita pilih ANOVA. Lalu kita pilih interaction plot. Ya, kita pilih interaction plot. Cekat. Ya. Ini tarik dulu ke atas. Ya, sekarang kita akan menganalisis data kita di kolom 8 result-nya. Kemudian faktor yang akan kita milih interaksinya. Jangan langsung milih A dan C ya. Kita memilih secara individual A, klik, double klik, dan C, dan double klik ya. Dengan double klik A dan C, atau kita pilih A, select ya, kemudian C, select ya. Kita akan menampilkan apa namanya, interaksi plotnya. Saya bersihkan dulu ininya. Nah, kita akan melihat larger the better. Ya, larger the better artinya C. C kita lihat grafik yang tinggi, dua-duanya terjadi di C1 ya. C pada level 1 dua-duanya. Kemudian kita lihat plotting A ya. Jadi yang hitam ini adalah A level 1 ya. Yang merah itu adalah level 2 dan kita pilih yang lebih tinggi, A lebih tinggi. Ya, sehingga dari interaksi plot itu dikatakan bahwa pilihlah kondisi C1 dan A1 untuk menghasilkan hasil yang optimal. Ya. Ditambah tadi kita sudah dapatkan B pada level 2 dan D pada level 1. Maka ini adalah notasi dari faktor yang mengakibatkan hasil yang paling optimum dari eksperimen kita. Ya. B2, D1, C1, dan A1. Ya, begitulah setelah kita mendapatkan settingnya optimal ya, notasi B2 ya, C1, B2, D1, C1 dan A1 ya, C1 dan A1 ya. Nah, sisanya D, E, F ya. Jadi kita sekarang kembali ke gambarnya kita ini. Wow. Ya. Kita mendapatkan hasil yang signifikan ya, bahwa sebaiknya jumlah margarin ya ditempatkan di yang banyak ya, kemudian dilanjutkan dengan tepungnya pakai level yang jumlah yang low ya, kemudian C1-nya susunya pakai yang low, itu menurut chef enaknya, dan telurnya pakai yang jumlahnya low, jadi tidak terlalu
ya. Ini untuk menghasilkan yang optimal ya. Sedangkan E sama F yaitu sembarang, mau di setting di E atau di F sembarang ya. Jadi kalau dipilih ya saya akan memilih E1 dan F1 yaitu apa low level ya, artinya jumlah sugarnya akan lebih sedikit, cooking time-nya akan lebih singkat. Nah, itu akan lebih apa ya dari segi apa pihak industri itu akan lebih efisiensi biaya ya, biaya dalam bahan baku gula dan biaya dalam waktu proses seperti itu ya. Jadi kita bisa set juga E di level 1 dan F di level 1 ya. Dengan asumsi ini dua level boleh di set, ini dua faktor boleh di set pada level apapun, tapi kita milih E1 dan F1 karena minimasi biaya ya. Dengan demikian ada muncul pertanyaan. Jadi dengan kita men-setting pada setting parameter optimal berapa persen improvement ya, berapa persen improvement, maka kita ngitung Y optimalnya ya sampai Y improvementnya. Kalau Anda tadi sudah latihan soal menghitung Y optimalnya dan Y apa namanya improvementnya, persentase improvementnya. Kalau belum Anda latihan dulu ya, melihat contoh 1 dan mengerjakan contoh 2 dulu, baru melanjutkan ke contoh 3 supaya tidak bingung ya. Dengan demikian kita lihat di Minitab ya, di Minitab atau Anda bisa menggunakan Excel juga ya di Minitab. Itu bisa membantu kita Excel atau perhitungan manual, dia bisa membantu kita menghitung Y optimal ya. Caranya adalah statistik start, DOE, Taguchi, now predict, Taguchi restart ya. Kita mempredik Taguchi. Kita menghitung nilai min ya, kita menghitung nilai min. Kita memprediksi nilai min yang optimal, di mana kita men-set levelnya. Tadi masih ingat kan? Kita B akan set di level 1. Kita setting level aja. Kita term saja, kita pilih dulu yang mau kita setting itu faktor A, faktor C, interaksinya nggak perlu, B, D. Ya, sekaligus ya E sama F-nya memang tidak berpengaruh, tapi kita coba dulu 4 faktor yang signifikan ya. Kita klik OK dulu, ini faktor yang mau kita setting. Kemudian levelnya kita set B di level 2 ya, masih ingat tadi B2 adalah yang optimal. D di level 1 sudah betul, C di level 1 dan D dan A di level 1. Kita klik OK. Oke, seret. Nah, ini adalah nilai min-nya. 81,875 ya, 81,875. Ya, ini adalah nilai min-nya. Let me write first ya. So, Y optimal ya sama dengan 81,875 pada desain parameter apa? Pada desain parameter B2 ya. B2 B2 C1 D1 C1 dan A1 ya. Ini. Nah, kemudian kita ingin tahu semula berapa ya. Anda tinggal ngitung rata-ratanya dari kondisi awal ya. Ini akan menggunakan bantuan Minitab, statistik, deskriptif, ya, display, kolom result, variabel. Nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-ratanya 65,13 ya. So you can see dari nilai skor rata-rata save 3 orang yang semula cuma 65,13, dengan kita melakukan setting desain parameter yang ini B2, D1, C1 dan A1, kita bisa memastikan nilai skor produk kita akan meningkat menjadi 81,875. Dari sini Anda kembali lagi bisa menghitung persentase improvementnya ya. Menghitung delta perubahannya. Sekian persen.
Ya. Oke, itu kalau kita mempertimbangkan 4 faktornya, 4 faktor beserta interaksi AC yang sudah kita peroleh dari interaction plot, di mana level yang optimal itu di B2, D1, C1, dan A1. Nah, sekarang kita kepingin nih tahu Y optimal pada saat D dan F-nya di set pada level 1, level low gitu ya. Ya, ulangi saja, tinggal diulangi saja. Ini tidak ada di slide. Tapi sebagai lagi kita start lagi loading ya, start kemudian Taguchi predictive result ya, termsnya Bu ini masukkan saya geser dulu supaya Anda kelihatan, faktor E-nya juga dimasukkan, F-nya juga dimasukkan, oke. Kemudian Bu ini akan menentukan levelnya, B di level 2 sudah betul, E Bu ini set di level 1, kemudian F Bu ini level di level 1. Oke, ya Kak, tadi pilihannya nggak langsung keluar ya karena ya baru dipilih ya. Cepat. Oke, ketemulah 81,625 ya. Jadi kalau kita memasukkan faktor B1 dan kita kalau memasukkan Y optimalnya menjadi 81,625 ya pada parameter B2, D1, C1 dan A1. Itu Bu ini kasih warna merah, sedangkan warna lainnya itu adalah tidak merupakan setting optimal, tapi kita set di D1 dan F1 karena kita boleh ya, seperti itu. Ya, anyway, tetap aja product score kita mengalami peningkatan dari 65 naik menjadi 81 ya. Dengan demikian Anda sudah mendapatkan contoh dari Taguchi versi yang sederhana, yaitu berbasis mean, mempertimbangkan control factor, menghitung nilai rata-rata akibat pengaruh faktor kontrol faktor, lalu baik menggunakan interaksi maupun tanpa interaksi ya. Oke, berikutnya adalah contoh Taguchi secara komplit ya. Jadi ada mempertimbangkan interaksinya, juga mempertimbangkan noise factornya ya. Jadi faktor-faktor yang di luar yang tadinya dari luar lingkungan, dari faktor luar atau lingkungan, kita pertimbangkan juga ya, sehingga nanti kita akan menghasilkan satu robust design gitu ya, satu setting parameter yang di noise faktornya mau diutak-atik seperti apapun, dia tetap akan menghasilkan robust result ya, hasil yang variabilitasnya kecil. Oke. Itu saja dulu untuk videonya yang ini. Video terkait contoh yang lebih kompleks bisa dilihat pada video yang berikutnya, sehingga durasi dan uploadnya tidak terlalu lama. Oke, bye-bye. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti dan mempraktekkannya. Bye-bye guys.